Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa pada sesi 2. Pada sesi pertama, kita sudah belajar tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Pada sesi kedua ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, masih tentang teori dan prinsip dasar perkembangan. Namun, pada sesi ini kita akan membahas tentang teori-teori tentang perkembangan manusia. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok atau BMP, modul 1 kegiatan belajar 2, mulai halaman 1.22 sampai dengan halaman 1.38. Tujuan perkuliahan pada sesi kedua ini, setelah mengikuti tutorial online pada sesi kedua, Anda diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pentingnya perkembangan peserta didik, kedua, menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Pada sesi kedua ini, Anda akan belajar tentang teori dasar perkembangan seperti yang pertama, teori psikososial Erikson, kedua, teori konstruktivisme Piaget, ketiga, teori sosiokultural Vygotsky, dan keempat, teori belajar sosial Bandura, serta yang kelima, teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Teori psikososial Erik Erikson adalah kerangka kerja yang menggambarkan perkembangan manusia melalui 8 tahap psikososial yang berbeda, yang melibatkan tantangan dan konflik yang harus diatasi dalam setiap tahap untuk mencapai perkembangan yang sehat dan optimal. Yang kedua, teori konstruktivisme Piaget, yakni pandangan tentang perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh ahli psikologi Swiss bernama Jean Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia sekitar melalui interaksi mereka dengan lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, teori sosiokultural oleh Lev Vygotsky adalah salah satu kerangka kerja penting dalam psikologi perkembangan manusia. Teori sosiokultural Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk perkembangan kognitif dan psikososial individu. Yang keempat, teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana individu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, terutama dengan memperhatikan dan meniru perilaku orang lain. Teori ini dikenal juga dengan nama teori pembelajaran observasional atau teori pembelajaran sosial kognitif. Dan yang kelima, teori sistem ekologi Bronfenbrenner, dikenal sebagai model ekologi pengembangan manusia Bronfenbrenner, dikembangkan oleh psikolog Amerika Ukraina bernama Yuri Bronfenbrenner. Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan individu dari berbagai tingkatan dan sudut pandang. Materi selengkapnya tentang teori dan prinsip dasar perkembangan dapat Anda peroleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Dan yang keempat, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Bagi Anda yang belum memiliki buku materi pokok atau BMP versi cetak, Anda dapat membaca BMP versi digital yang tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka pada laman pustaka.ut.ic.id LIB Ruang Baca. Selamat belajar, sukses selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.